Kalimantan Selatan merupakan salah satu wilayah yang memiliki perkebunan sawit cukup luas di Indonesia, yaitu sekitar 429.183 hektar. Ketersediaan lahan perkebunan sawit sebagai sumber pakan ternak sapi sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan populasi sapi dan perwujudan perkebunan sawit berkelanjutan di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, integrasi sektor perkebunan sawit dengan peternakan sapi sangat potensial untuk terus dikembangkan. Potensi pengembangan sapi melalui integrasi sawit sapi di Kalimantan Selatan sangat-sangat potensial sekali, dan kita inginnya bahwa Kalimantan Selatan sebagai penyangga ibu kota, kita harapkan kebutuhan sapi nasional, khususnya kebutuhan sapi ibu kota, bisa disuplai dari sistem integrasi sawit sapi yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara eksplisit telah mengatur hal ini melalui Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2021 dengan program Siska Kuintip, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan atau RAD-KSB tahun 2022-2024. Siska Kuintip merupakan akronim dari Sistem Integrasi Kelapa Sawit Sapi berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma. Saat ini, klaster Siska Kuintip berjumlah 22 yang tersebar di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Tanah Bumbu, Tanah Laut, Barito Kuala, dan Tabalong, dengan total anggota 458 orang yang mengembalakan sapi sebanyak kurang lebih 3.611 ekor pada lebih dari 28.700 hektar lahan sawit di Kalimantan Selatan. Berikut ini adalah klaster-klaster Siska Kuintip. Tani Maju, Makmur Bersama, Siska Ranch, Maju Bersama, Bahesa Makmur, Bas, Brahman, Jaya Mustika, Arteri, Berkah Bersama, Ternak Unggul, Koperasi Sinar Bintang Mulia, Agro Raya, Koperasi Warga Sejahtera, Kopkar Candi Arta, Jorong Maju, Akom Swarangan, Lembu Jaya Makmur, Kebun Tengah, KPM, Sinar Timur Makmur Jaya, Taam Baumbo, Maju Bersama Bintang Ara, PBB. Sebanyak 11 klaster diantaranya telah intensif menerapkan Siska dengan sistem penggembalaan terkontrol atau rotational grazing dengan menggunakan alat pagar listrik atau portable electric fence. Menguntungkan bagi anggota kami yang sebelumnya kita harus keliling cek sapi. Nah, dengan adanya pagar elektrik kan kita cukup mengontrol di wilayah yang sudah dipagari. Dia bisa mengurangi waktu pengembalaan karena sistem di sini adalah untuk menjaga ternak, dia diberi jadwal, jadi yang sudah berjalan itu 4 hari 1 kali piket. Manfaat lainnya adalah waktu pemeriksaan kesehatan lebih mudah karena kita tahu posisi ternaknya di mana. Pertama, kita dapat izin penuh untuk pengembalaan di lahan, izin secara tertulis. Juga kita mendapatkan support berupa mobilisasi untuk bongkar pasang electric fence berupa tosa, dan juga ketika kita kekurangan air untuk ngasih minum sapi, kita juga disupport dengan unit pemadam kebakaran untuk mobilisasi airnya. Sebenarnya kalau untuk manfaat banyak ya sebenarnya ya. Yang pertama mungkin dari segi penanganan gulma, kemudian dari segi pupuk organik dari sapi tersebut, pengeluaran biaya pengendalian gulma itu otomatis berkurang karena dari sapi itu tersebut sudah memakan gulma-gulma yang mengganggu perkebunan kelapa sawit. Memberikan pupuk organik yang membantu dalam penyuburan tanah, terutama yang di daerah berbatu, memberikan manfaat. Biaya herbisida itu bisa
dikurangi manfaat dagingnya, meskipun ini belum begitu banyak sudah dirasakan oleh karyawan. Sapi adalah tamu dan tanaman sawit adalah tuan rumah. Nah, itu dulu yang harus kita samakan persepsinya dengan kelompok. Artinya apabila perkebunan melaksanakan kegiatan pemupukan, misalnya perawatan, maka harus ada kerjasama yang baik antara kelompok tani dan perusahaan, di mana salah satu contoh misalnya mereka pindah blok by blok itu harus melakukan koordinasi dengan asisten yang bertanggung jawab di lahan PT Citra Putra Kebun Asri. Jadi rutinitas kita setiap pagi kita harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak pemanen dan juga orang yang sedang melakukan pemupukan di lahan, agar tidak mengganggu pada saat pekerjaan panen dan juga sapi tidak termakan pupuk. Kita juga mengikuti pola panen atau pola semprot. Jadi kita di belakang, usahakan di belakang daripada pola panen. Nah, tapi kalau semprot pun kita juga harus di muka. Dia tidak bertabrakan. Untuk ibu-ibu kami ada 2 ya, anggota kami yang ibu-ibu, perannya sama karena mereka juga anggota, mereka punya sapi di dalam, jadi perannya sama, hak dan kewajibannya adalah sama dengan yang lagi. Seperti misalnya kita memindah kandang ya, memindah kandang kami berjadwal tapi masih bareng ya karena anggota belum banyak. Kemudian untuk jaga malam kami juga ikut sertakan, mereka adalah suami istri berpasangan, jadi tidak ada masalah untuk menjaga malam. Tapi kalau setelah ada ini kandang elektrik kan enak, sampai di petani kita tinggal nuju aja, masuknya kita jalan gitu aja, jadi lebih hemat biaya. Kami perusahaan berharap lebih ditingkatkan lagi sosialisasi, kemudian pelatihan-pelatihan kepada kelompok khususnya bagaimana melaksanakan budidaya peternakan yang baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di peternakan itu sendiri. Harapannya mudah-mudahan dengan adanya kelompok tani kita ini bisa membantu swasembada daging seperti dan di Kalsel. Suksesnya program Siskaku Intip berkat banyaknya dukungan dari berbagai multi-stakeholder. Bahkan, program Siskaku Intip telah meraih berbagai prestasi, yaitu 12 besar program inovasi terbaik pada penghargaan pembangunan daerah atau PPD Award, tanda kehormatan Satya Lancana Wira Karya Bidang Pertanian, organisasi perangkat daerah atau OPD Provinsi Terbaik dalam Kalsel Innovation Awards, penghargaan TPID Terbaik 2022 kategori tingkat provinsi kawasan Kalimantan, Anugerah Perkebunan Indonesia 2023 kategori pemerintah daerah. Telah disupport oleh Siska Supporting Program dan kami harapkan bahwa SSP ini bisa mendampingi sampai dengan tahun 2026 atau bahkan seterusnya selama pengembangan Siska dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan. Semoga program kebanggaan Siskaku Intip ini terus membawa banyak manfaat, meningkatkan populasi sapi, serta mencapai perkebunan sawit berkelanjutan di Kalimantan Selatan.